Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan membahas soal tentang kesehatan reproduksi ya teman-teman, atau biasanya kita bilang dengan case pro. Buat teman-teman yang belum tahu materi tentang case pro apa aja yang akan masuk ke ujian kita, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip ya teman-teman, biar teman-teman makin paham. Dan yang belum subscribe channel Official Bidan, silahkan subscribe dulu dan like setiap video kita ya teman-teman. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar setiap kita buat video masuk ke notifikasi teman-teman semua. Langsung aja ya kita bahas soal nomor 1. Seorang remaja putri usia 15 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut saat menstruasi dan mengganggu aktivitas. Hasil pemeriksaan TTV tanda-tanda vital dalam batas normal dan HB 12,4 gram %. Diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah A. Menopause, B. Pramenopause, C. Dysmenorrhea, D. Amenorrhea, E. Low back pain. Oke teman-teman, tidak lupa mengingatkan setiap menjawab soal kasus silahkan cari kata kuncinya terlebih dahulu. Di sini kata kuncinya remaja usia 15 tahun ya teman-teman. Oke, biar lebih jelas, remaja 15 tahun. Kemudian keluhan nyeri perut saat menstruasi mengganggu aktivitas. TTV normal, HB juga normal. Dia tanya diagnosa. Menopause? Bukan ya. Pramenopause? Bukan ya. Dysmenorrhea ini? Ya bukan. Apa sih bedanya premenopause, menopause, dysmenorrhea, amenorrhea, low back pain? Apa teman-teman? Jadi kalau menopause itu adalah henti haid seorang wanita ya, henti haid perempuan. Kalau pramenopause itu biasanya di usia 50 sampai 55 tahun. Kalau pramenopause itu sebelum menopause, waktu sebelum menopause. Biasanya sekitar usia 46 sampai dengan 50 tahun. Kalau dysmenorrhea itu adalah nyeri menstruasi. Nyeri menstruasi. Kalau amenorrhea itu dia tidak menstruasi. Kalau low back pain itu nyeri punggung. Jadi pertanyaan di sini adalah nyeri saat menstruasi, berarti dysmenorrhea. Ya teman-teman paham ya? Jadi jawaban nomor 1 adalah yang C. Kita ke soal nomor 2. Nyonya K usia 20 tahun datang ke PMB mengeluh gatal di bagian vagina, juga keputihan berwarna putih susu dan berbau. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah A. Dysmenorrhea, B. Amenorrhea, C. Floor albus, D. Vaginitis, E. Cervicitis. Apa nih teman-teman kata kunci di soal ini? Ingat, setiap kali jawab soal kasus cari dulu kata kuncinya. Dia bilang gatal di vagina teman-teman. Keputihan berwarna putih susu, kemudian berbau. Ditanyanya diagnosa. Dysmenorrhea tadi apa? Nyeri ya, nyeri mens. Amenorrhea tidak mens. Floor albus, ini adalah keputihan. Vaginitis, infeksi di vagina. Cervicitis, peradangan di cervix. Jadi untuk di sini adalah keputihan berbau, maka dia adalah floor albus ya teman-teman. Berarti jawaban nomor 2 adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3.
Nyonya H, usia 48 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan sedang menstruasi hari keempat. Darah keluar banyak sekali, sampai 5 kali ganti pembalut dalam sehari. Dalam 1 tahun terakhir, haid tidak teratur dan tidak lancar. Ibu mengeluh sering pusing dan sakit kepala, serta jantung berdebar-debar. Ibu merasa sangat khawatir dengan kondisinya. Kemudian, bidan melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan didapatkan pembalut tampak penuh dengan darah haid, keluar keringat banyak, tangan sering memegang kepala, serta wajah meringis. Dari kasus di atas, Nyonya H mengalami A. Premenopause syndrome, B. Menopause syndrome, C. Climacterium syndrome, D. Perimenopause syndrome, E. Senium syndrome. Coba cari kata kuncinya dulu teman-teman. Setiap mau menjawab tentang menopause, pastikan dulu usianya. Dia usia 48 tahun. Dia keluhannya mens hari keempat, darah keluar banyak sampai 5 kali ganti pembalut. Dia 1 tahun terakhir haid tidak teratur, tidak lancar. Ibu sering pusing, sakit kepala, jantung berdebar. Hasil pemeriksaan, pembalut penuh, keluar keringat, tangan memegang kepala, wajah meringis. Nah, apa nih? Dari kasus di atas Nyonya H mengalami apa nih? Premenopause, menopause, climacterium, perimenopause, atau senium? Teman-teman tahu bedanya ini? Jadi bedanya kita bahas climacterium dulu. Climacterium itu adalah masa peralihan ya. Masa peralihan dari masa reproduksi ke senium. Nah, di climacterium itu terdiri dari pramenopause, menopause, perimenopause, pasca-menopause, dan senium. Nah, kalau pramenopause itu biasanya terjadi di usia 46 sampai dengan 50 tahun. Kalau perimenopause, jadi urutannya pramenopause dulu, kemudian perimenopause. Itu semua terdiri masuk dalam climacterium syndrome. Climacterium ya. Perimenopause itu dia di usia 50 tahun. Dia biasanya ditandai dengan keseimbangan hormon, perubahan keseimbangan hormon. Terus yang ketiga itu masa menopausnya, yaitu 50 sampai dengan 55 tahun. Inilah yang dibilang henti haid seorang perempuan itu di menopause. Terus baru senium. Senium itu lebih dari 60 tahun. Karena perempuan telah mencapai keseimbangan baru dalam hidup nih di sini. Nah, kalau di sini dia usia 48 tahun. Dia usia 48 tahun nih. Maka dia masuk ke dalam yang A ya teman-teman, pramenopause. Karena usia 46 sampai dengan 50 tuh pramenopause. Menopause 50 sampai 55. Perimenopause syndrome di 50 tahunnya. Gitu. Seniumnya lebih dari 60 tahun. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 4. Nyonya L usia 31 tahun datang ke poli kebidanan dan kandungan, mengeluh ada bengkak di daerah kemaluan bagian bawah, ada leukor, panas dan nyeri waktu kencing. Dari hasil anamnesa, suami bekerja sebagai driver bus antar provinsi dan pulangnya 1 minggu sekali. Sesuai dengan kasus di atas, diagnosa yang tepat pada Nyonya L adalah A. vulvitis, B. vaginitis, C. cervicitis, D. bartholinitis, dan E. endometriosis. Cari dulu kata kuncinya ya teman-teman. Dia 31 tahun, dia mengeluh bengkak di daerah kemaluan bagian bawah. Ada leukor. Leukor ini keputihan ya teman-teman. Leukor ini bukan keputihan, leukor ini nanah. Salah. Oke, leukor ini nanah.
Kemudian panas, nyeri waktu kencing. Nah, dia apa? Kalau vulvitis itu apa? Kalau vulvitis itu di vulvanya ya, diinget-inget. Kalau vaginitis itu di vaginanya. Kalau cervicitis baru di leher rahimnya atau di cervix. Kalau bartholinitis dia itu di kelenjarnya. Peradangan kelenjar. Kelenjar Bartolini. Kalau endometriosis itu di endometriumnya. Nah, dia di kasus ini dia di mana? Dia bilang di daerah kemaluan bagian bawah. Berarti kalau kemaluan bagian bawah dia masih di luar, maka di vulva ya. Berarti jawabannya adalah yang A, vulvitis. Kalau vagina kan bagian dalam. Nah, dalamnya lagi itu ada leher rahim atau serviks. Paling luar itu vulva ya. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan usia 17 tahun datang ke PMB bersama dengan pacarnya. Perempuan tersebut mengeluh terlambat haid selama 4 bulan, kepala sering pusing dan muntah-muntah. Vaginanya terasa gatal dan ada nanah. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pernah melakukan hubungan badan bersama kekasihnya. Dan setelah di PPT hasilnya positif. Diagnosa yang sesuai dengan kasus di atas adalah A. Infeksi menular seksual, B. Infeksi nasokomial, C. Infeksi, D. AIDS, E. HIV. Apa nih teman-teman? Infeksi menular seksual bukan? Jelas ya teman-teman jawaban yang A karena dia pernah melakukan hubungan badan. Dia keluhannya vaginanya gatal, ada nanah tuh. Kalau kita bilang HIV atau AIDS itu kita nggak bisa bilang karena harus ada pemeriksaan penunjang. Di sini tidak menyebutkan pemeriksaan penunjang. Dia hanya penunjangnya PP test positif. Bukan penunjang untuk penyakit. Kalau infeksi apa nih? Masih nggak jelas. Kalau infeksi nasokomial itu infeksi yang diperoleh dari rumah sakit. Jadi jelas bukan. Jadi jawabannya adalah yang A karena jelas-jelas dia berhubungan badan. Gitu ya teman-teman. Cukup dulu video kita tentang kesehatan reproduksi. Silahkan tonton video-video yang lainnya di channel YouTube Official Bidan.